Di video kali ini ada yang berbeda, karena kita tidak sedang di dalam dealer yang nyaman dengan AC-nya. Tapi kita sedang berada di junkyard di belakang sebuah bengkel mobil tua di Yogyakarta. Nah, mobil apa yang bakalan kita bahas kali ini? Ikuti terus video ini. Nah, kali ini kita tidak berada di sebuah mobil baru, tapi kita ada di mobil tua. Kita di dalam sebuah mobil produksi Australia, Holden Belmont HJ. Nah, di sebelah saya ini ada Mas Asa. Mas Asa ini adalah sang builder dari Holden ini. Jadi Holden ini adalah hasil restorasi, hasil modifikasi, dan Mas Asa ini adalah buildernya. Nah, kita langsung ngobrol-ngobrol aja gimana prosesnya, terus spesifikasi detailnya. Jadi kita sambil jalan, kita sambil ngobrol aja. Mas, boleh cerita nggak Mas, awalnya mobil ini datang ke bengkel kapan, terus dalam kondisi seperti apa gitu? Untuk pertama kali datang ke bengkel mobil ini tahun 2012. Ya. Itu kondisinya ya setengah bahan, setengah jadi lah maksudnya. Layak jalan, cuman nggak layak pakai seperti bodi, interior dan lain-lain. Terus prosesnya sampai sekarang udah jadi seperti ini berarti kurang lebih, kalau untuk bangunnya sekitar 1,5 tahun. Oh, untuk bangunnya? Untuk bangun mobilnya hampir 1,5 tahun. Untuk kita ngejar memang ke detail ya, detail body, detail mesin itu sekarang. Oh, ya kemana sih arahnya modifikasi ini? Atau mau ke restorasi jadi standar lagi, atau ada customnya, ada modifikasinya? Untuk modifikasinya kita menuju ke racing, street racing. Iya. Jadi rencana emang dibuat untuk racing, tetap menggunakan mesin 6 silinder. Oh gitu. Ya, 6 silinder tapi dia tetap masih bisa kompetisi ya. Iya, kompetisi. Nah, kalau ngomong-ngomong masalah street racer kan berarti mesinnya udah nggak standar nih. Ya. Ubahannya tuh apa aja Mas di mesin yang paling ini, yang paling kelihatan? Yang paling kelihatan pertama ke intake. Intake kita gunakan redline. Terus karbu pakai Edelbrock, serinya 1404. Oh ya. Untuk barrel. Terus kabel busi kita pakai made in US. Itu sama joran-jorannya juga. Seperti ring shaker kita pakai yang aluminium flat top. Terus untuk noken kita pakai Dynotech 285 kompetisi. Ya. Sama untuk karkasnya kita pakai yang 12 baju. Jadi mesin 2.8, 3.3. Tapi kalau mesin aslinya sendiri, ini mesin seri apa? 202 3300 cc. 6 silinder segaris ya? 6 silinder segaris. Jadi di mobil ini tentu saja teknologinya beda dengan mobil-mobil baru ya. Ini masih teknologi lama, manual, yang dimaksimalkan. Jadi ya, semuanya full analog. Kita di sini nggak ada fitur-fitur apa EBD, ABS, terus fitur-fitur elektronik lainnya nggak usah ditanyain. Di sini nggak ada, airbag nggak ada, dan mobil jalanan banget. Kita juga nggak pakai seatbelt. Kita nggak pakai seatbelt. Ya, will die like a real man lah. Kalau misalnya ada apa-apa. Apalagi Mas yang di mesinnya? Pengapian kita udah berubah jadi CDI, dari Platina jadi CDI. Pakai apa CDI-nya? CDI-nya universal. Oh, ini. Kita pakai universal. Terus untuk oil kita pakai yang lebih gede, biar supaya pengapiannya gede. Oh. Ya itu kita pakai yang bukan standar Denso apa. Tapi aftermarket ya? Aftermarket. Di pembuangannya knalpot kita pakai header aftermarket. Itu buatan Semarang kita. Oh, di Semarang ya bikinnya. Ya, terus untuk mobil kompetisi Oh. Dia terus spesialis mobil kompetisi. Tapi kalau tadi jelasin spek mesinnya, berarti spek mesinnya banyak yang impor ya? Iya, ternyata sebagian impor. Seperti noken tadi impor, terus selang-selang bensin, piston, ya kita pakai. Aftermarket dari sana Australia. Part racingnya Australia. Nah, kalau ngomongin mesin, udah pernah dyno belum Mas? Buat
ngecek powernya? Beno kita pernah. Pernah kan? Ya. Dapat berapa HP? Kurang lebih sekitar 200-an. 200-an. Ya, 200-an. Lumayan naiknya. Karena mesin Holden Standard 202 kalau menurut data yang ada standarnya ada di angka 126 bhp untuk yang low compression, untuk yang high compression ada di sekitar 135 bhp. Dan sekarang udah sampai 200-an ya. 200-an. Karena lupa angka detailnya, jadi kurang lebih di angka 200 HP on wheels. Jadi ya lumayan sih menurut saya, naiknya lumayan, nggak rugi lah ngeluarin waktu dan ngeluarin dana yang lumayan ya mas dananya. Lumayan. Lumayan, bisa dapat harga mobil. Terus kalau misalkan ini untuk modifikasi mesinnya tuh habis banyak, kenapa nggak ngambil ini mas, nggak ngambil alternatif engine swap untuk mobil ini? Karena kita mencoba maksimalkan mesin 6 silinder. Mesin standarnya? Iya, mesin standar. Gimana caranya bisa kenceng dan dimaksimalkan untuk powernya tadi bisa maksimal dengan 6 silinder itu. Kalau menggunakan V8 kita pasti tahu V8 pasti kenceng ya. Iya. Kalau 6 silinder dibuat sekenceng maksimal gimana biar supaya dapat semaksimal ya, mungkin semaksimal mungkin biar enak untuk powernya di power mobilnya. Ya. Ciri khas tuner Jogja, maunya mikir, nggak mau beli jadi masang. Terus untuk apa perubahan lain? Kalau body kita restorasi total ke bentuk standarnya. untuk standar ya standar. Terus untuk detail-detail seperti bot kita ganti full stainless. Oh, stainless semua berarti. Kaki-kaki juga diinin juga ya, rebuild pasti. Rebuild baru semuanya. Kaki-kaki. Pakai apa mas sok-soknya? Kalau sok kita pakai kayak bagas. Soknya semuanya. Ya. Kalau per kita masih menggunakan standar, cuma kaki-kaki semua udah rebuild baru. Rebuild. Ya. Rodanya? Kalau velg kita menggunakan Riddle L-Star. Riddle ukuran? Ya, ukuran 15, lebar depan 7, belakang 9. Belang ya? Ya. Bannya pakai apa mas? Ban kita pakai Kumbu 255, profil Kumbu lebar. Ya. Yang depan juga sama? Atau? Yang depan kita 205. 205. Dari mobil yang setengah bahan sampai sekarang jadi kayak gini, jadi mobil bagus banget seperti ini, ada kesulitan apa mas? Waktu prosesnya itu, waktu proses modifikasinya itu? Kalau kesulitan mungkin nggak banyak ya, cuman waktu membangun, waktu untuk lamanya ya, membangun bodi, mesin, itu membutuhkan waktu yang nggak bisa cepat. Iya, iya. Lumayan lah. Kira-kira konsumsi bahan bakarnya jadi seberapa mas? Untuk konsumsi bahan bakar kurang lebih sekitar 1,516 1,516 ya, dalam kota. Dalam kota dia menggunakan Pertamax ya? Harus ya? Ya. Kompresi tinggi. Terus kalau ngomongin interior sendiri, sebenarnya interior ini karena memang ngejar style street racer atau memang ada kenyamanan tersendiri dengan bentuk interior seperti ini? Untuk interior kita memang mengejar street racer. Memang itu ya, memang tujuannya ya. Kita menggunakan jok bucket, terus steel green racing, memang matic USA, sama tachometer, odometer. Jadi di interior itu kita nggak bisa lihat apa, nggak ada apa-apa, maksudnya nggak ada audio, nggak ada apa fasilitas kenyamanan yang lain. Joknya juga bucket seat yang benar-benar ember ini, bukan bucket seat kayak apa mobil-mobil balap Jepang, tapi ini benar-benar ember. Jadi sebenarnya dari dalamnya sih udah kelihatan kalau ini mobil ini street racer banget lah, mobilnya nakal banget gitu loh, mobil-mobil jalanan banget gitu. Tapi walau gitu mobil ini masih nyaman buat harian ya, dengan konsekuensinya, maksudnya dengan perubahan mesin yang seperti itu ya, hitungannya full spec ya mas ya, full spec ya. Untuk harian ya memang ada kenyamanan yang kurang, tapi masih oke lah buat harian, masih nyaman buat harian, kecuali bensinnya. Tapi ya udah bikin mobil kayak gini ya, siapa yang peduli dengan bensin gitu loh.
kan berarti mobil punya orang yang diorderkan ke Mas Asa untuk dibangun kan. Nah, kita sama-sama tahu bahwa ini nggak murah gitu loh untuk bangun mobil ini. Pasti punya pasti ada budget khusus yang nggak sedikit untuk bangun ini. Nah, kira-kira kenapa sih Mas orang-orang ini mereka mau ngeluarin duit banyak cuma untuk mobil tua seperti ini? Kenapa mereka nggak beli mobil baru? Mungkin untuk kepuasan mungkin ya. Tetap itu nggak bisa dipungkiri ya. Itu nggak bisa dipungkiri, kepuasan. Jadi karena mungkin mereka mobil baru pun udah ada mungkin. Ya mungkin itu karena juga mungkin kepuasan salah satunya untuk memiliki mobil tua tapi perfect seperti mobil baru. Salah satunya mungkin seperti itu. Jadi dia mungkin untuk mengeluarkan dana nggak sedikit juga nggak masalah, asal hasilnya tetap maksimal. Oh ya. Hasil maksimal sesuai dengan keinginan owner ya. Benar. Soalnya ya nggak banyak orang sih yang mau ngeluarin budget segitu tingginya hanya untuk mendapatkan mobil tua yang seperti ini. Kalian sendiri walaupun cuma dari melihat videonya pasti sudah bisa merasakan bagaimana suasananya di dalam sini gitu. Berisik, panas, nggak ada AC, terus semua suara dari luar tuh masuk ke dalam, masuk ke kabin. Beda dengan mobil baru yang jok nyampu, soundproofingnya bagus, nyaman dikendarai, irit. Memang beda. Di sini kita nggak bakalan bisa dapat kenyamanan itu. Kita nggak bisa dapat AC yang dingin, sound system yang bagus, soundproofing yang bagus. Kita nggak bisa dapat itu. Kita cuma bisa dapat suara knalpot yang oke, terus kondisi jalan, road noise yang keras sekali dari dalam sini. Tapi ya kita puas naik itu. Mas, penasaran nih Mas. Dari tadi cuma bonceng pengen nyoba juga. Boleh Mas ya? Silakan. Habis ini saya mau gantian nyetir sama Mas Asa. Pengen nyobain gimana rasanya mobil ini. Kalau dari kursi penumpang sih oke banget, tapi saya masih penasaran dengan performa mesinnya. Saya udah ada di posisi jadi driver sekarang, pengen nyobain kondisi kemampuan mesinnya. Kita coba sambil jalan-jalan. Baru 5 menit saya bawa mobil ini, rasanya sudah cukup memuaskan, enak banget. Mesinnya responsif, kaki-kakinya enak, terus setirnya juga enak. Power steering ya? Power steering, tapi power steeringnya itu kaku, jadi kalau buat ngebut tuh enak banget. Nggak ini loh, nggak limbung. Nggak limbung, nggak lari-lari mobilnya, enak banget ini. Ini cylinder headnya porting polish juga Mas? Sudah porting polish. Pin outnya ya? Semuanya. Semua. Klep-klepnya masih standar atau ada perubahan? Klep standar, berarti ukuran standar klepnya? Masih ukuran standar. Bawahan 202. Kalau rem-remnya udah dirubah belum Mas? Atau masih standar? Masih standar. Rem malah masih standar ya? Masih mumpuni buat ini? Masih mumpuni. Cuman kita perbarui semua. Tetap rebuild ya? Boosternya juga standar atau pakai? Kalau booster kita udah rubah mobil Jepang. Oh booster pakai? Iya. Untuk mungkin biar safety ya, atasi safety, karena kalau bawaan mungkin untuk tahun mobil segitu. Iya. Kalau koplingnya? Kopling juga udah kompetisi. Koplingnya udah kompetisi juga? Ya. Untuk kampas kopling kita udah pakai kampas kopling kompetisi. Oh. Kalau gearboxnya? Gearbox kita masih pakai gearbox standar. Oh gearbox standar. Ya. Tapi 4 speed ya? 4 speed. Mobil ini selain harian pernah dipakai luar kota nggak Mas? Luar kota pernah. Kemana? Ya, saya kali ini ke Semarang. Semarang? Ya, Semarang. Koplingnya loncat-loncat, ngajakin jalan kencang terus dulu. Mobil ini akselerasinya lumayan. Walaupun di sini kita nggak bisa ngetes akselerasinya pakai alat karena
di sini nggak ada port ODB-nya. Tapi menurut perasaan saya aja, mesin ini akselerasinya oke banget lah. Kalau cuma nyari 100 km per jam nggak susah. Saya sendiri nggak ngira sih mesin tua bisa kayak gini enaknya gitu. Mobil tua bisa gini enaknya. Dari mesin, kaki-kaki, bodi, semua pasti ada pengorbanannya. Banyak pengorbanan. Banyak. Tapi kalau hasilnya kayak gini, saya yakin si empunya nggak akan kecewa ya Mas. Iya. Setelah seharian kita jalan-jalan naik mobil ini, dan saya udah nyetir sendiri, udah ngerasain sendiri gimana rasanya. Mobil ini hampir sempurna rasanya. Top, salut buat Mas Asa sebagai buildernya, bisa bangun mobil jadi kayak gini. Dan mobil ini tidak akan saya bandingkan dengan mobil apapun, karena menurut saya mobil tua itu sangat personal. Jadi ngapain dibanding-bandingkan gitu loh. Jadi kepuasannya adalah kepuasan si pemiliknya sendiri. Ketika pemiliknya puas, tidak akan perlu untuk membandingkan dengan mobil-mobil lainnya. Jangan lupa subscribe channel Autotainment, like dan share video ini jika kalian suka, dan kita akan berjumpa di video-video selanjutnya. See ya.